Jadi artinya sesungguhnya ada problem pada pelaku, ada problem pada sistem. Nah, problem pada pelaku pada sistem ini berubah pada keterbelahan. Nah, keterbelahan itu sudah mendekati pada posisi ambyar. Maka disintegrasi tadi posisinya kayak gitu. Nah, Profesor Cusnul Maryah gitu mengatakan bahwa sekarang ini ada dua oligarki yang sangat berkuasa, yang seolah-olah bisa berbuat apa aja gitu. Yaitu oligarki ekonomi dan oligarki politik. Dan oligarki politik ini jelas makin kuat. Misalnya dalam revisi Undang-Undang KPK ya, atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan oleh DPR, mendapatkan persetujuan dari hampir dari semua fraksi yang ada di DPR. Ini kan menunjukkan oligarki politik yang luar biasa. Saya kira belum pernah terjadi ini sejak Soeharto tumbang, bahwa partai oposisi dan partai pendukung pemerintah hampir nggak ada bedanya gitu. Bahkan yang orang teriak-teriak sebagai oposisi pun ternyata tidak beroposisi. Yang terakhir adalah Undang-Undang HIP, RUU HIP gitu. Wah, semua orang kelihatannya yakin betul ada partai yang akan beroposisi, yaitu PKS. Ternyata PKS nggak beroposisi juga, meskipun dia mengklaim diri sebagai beroposisi. Anehnya justru Partai Demokrat yang menolak, ya kan, terlibat dalam pembahasan RUU ini. Tapi terlepas dari situasi yang sekarang, bahwa ada suatu pemerintahan yang didukung oleh hampir semua partai, 90% dari fraksi yang ada di DPR ini luar biasa. Sangat berbeda dengan gejala yang ada di luar DPR. Jadi seolah-olah ada dua hal yang berbeda antara yang berada di dalam DPR dan yang di luar DPR. Berbeda dalam sikap politik, cara melihat persoalan dan lain sebagainya. Memang yang di luar sangat gampang dipecah belah, terutama dengan hadirnya para buzzer atau buzzer yang belakangan ini makin ganas. Bahkan seorang komedian pun bisa digempur habis-habisan. Hanya gara-gara dia mempersoalkan keputusan pengadilan Novel Baswedan. Nah, bagaimana oligarki ini bisa demikian kuat sekarang ini? Apalagi kalau kita lihat dunia oligarki ini sudah masuk sangat dalam ke kabinet. Bagaimana posisi-posisi strategi kabinet ini kan dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha besar. Ada yang bukan secara resmi bukan pengusaha, paling tidak dia mengaku bukan pengusaha, tapi kenyataannya dia pengusaha juga. Terus bagaimana mereka bisa berkuasa demikian kuat, dan bagaimana caranya membatasi supaya mereka tidak demikian kuat sehingga seolah-olah bisa berbuat sewenang-wenang gitu. Jadi kita lihat misalnya di Jepang itu LDP sangat kuat, selalu berkuasa karena di backing oleh Keiretsu atau konglomerat besar Mitsubishi, Tochu dan lain sebagainya. Tapi toh di sana ada oposisi yang meskipun kecil tapi konsisten sekali karena ada perbedaan ideologi antara LDP dengan partai-partai yang lain. Di Indonesia kalau bicara ekonomi hampir tidak ada perbedaan ideologinya. Hampir semuanya kapitalis sekarang ini. Jadi kan kita perlu mencari jalan supaya tidak terjadi penguasaan yang makin dahsyat di bidang ekonomi maupun politik oleh para oligark ini. Ya, untuk bicara oligarki dengan partai politik seperti ini, posisinya gitu ya. Saya teringat tulisan Amitai Etzioni. Amitai Etzioni menulis tentang pentingnya membangun organisasi yang profesional. Ya, itu dia. Saya pernah baca juga itu. Pentingnya membangun organisasi yang profesional di bidang pengelolaan kepentingan publik. Artinya partai politik itu mestinya profesional. Nah, tulisan Amitai Etzioni ini memberi inspirasi kepada Murdiono. Mensesnek era Soeharto. Ya, maka almarhum ya. Almarhum. Maka sesumbarlah Murdiono tentang pentingnya partai politik di Indonesia dibangun secara profesional gitu. Anda bayangkan itu tahun 90. Tapi berikutnya ketika yang namanya reformasi terjadi, yang muncul bukan karakter modern. Apa indikatornya? Sistem kaderisasi kacau. Posisinya. Yang kedua, mobilitas vertikal kacau. Ya. Yang ketiga, keuangan kacau. Posisinya. Berikutnya, model pengambilan keputusan sifatnya tergantung pada pemegang saham. Pemilik partai ya. Pemilik partai. Kan begitu ngelihat yang menjadi. Nah, mau tidak mau kalau sudah 4 kacau ini ujungnya ada apa? Jadi kalau bukan lagi secara modern, secara suka-suka aku dong.
Mau-maunya pemilik, dan itu kelihatan posisinya. Jadi kalau kita ambil satu persatu masalah itu, maka oligarki partai itu pada hakikatnya cuma sekedar menggambarkan betapa kacaunya sistem keuangan dan sistem kaderisasi dengan format pengambilan keputusan menjadi pintu masuk bagi kekuatan oligarki ekonomi. Terjadilah perkawinan. Ya, kalau sejumlah orang bilangnya terjadilah perselingkuhan. Ya. Ada orang ngomongnya sebagai saya bilangin terjadilah perkawinan. Tetap karena mereka tetap kawin kepentingan. Iya. Kawin kepentingan satu sama lain untuk melanggengkan kekuatan masing-masing. Nah, yang korban lagi-lagi masyarakat. Jadi kalau di era Orde Baru pernah muncul protes bahwa masyarakat tidak boleh menjadi objek atas kebijakan pembangunan, justru di era reformasi masyarakat total dijadikan sebagai objek atas kebijakan politik, kebijakan ekonomi. Vulgar. Saya tidak sedang membela Orde Baru, tapi saya ingin mengatakan di era Orde Baru saja sudah ada protes masyarakat dijadikan objek pembangunan. Jadi kalau Anda dulu belajar tentang aliran developmentalis, ingat ya, atau aliran ketergantungan, gitu ya, dependensi dan developmentalis yang berujung pada globalisasi, kan kata kuncinya adalah jangan menjadikan masyarakat sebagai objek atas kebijakan. Masyarakat adalah subjek, sehingga muncul teori partisipasi atas pemerintahan, gitu ya, ingat ya. Nah, kalau itu kita pakai, sekarang kita tanya, terjadi nggak di era reformasi? Enggak. Jadi artinya sesungguhnya ada problem pada pelaku, ada problem pada sistem. Nah, problem pada pelaku pada sistem ini berubah pada keterbelahan. Nah, keterbelahan itu sudah mendekati pada posisi ambyar. Maka disintegrasi tadi posisinya kayak gitu. Nah, kalau begitu bagaimana kita perbaiki? Ada dong kesediaan partai untuk memperbaiki. Kalau kesediaan partai tidak mau, partai tidak bersedia posisinya, maka jangan salah kalau suatu saat nanti jadi air bah. Nah, itu yang mestinya kita ingatkan pada mereka. Nah, saya tidak tahu apakah para pemimpin partai itu punya sikap lapang dada apa enggak. Karena dalam pembelajaran saya, hampir-hampir perubahan itu tidak datang dari partai. Hampir-hampir tidak pernah datang dari partai. Jadi kita sulit sekali menemukan satu perubahan, gitu ya. Pakai bahasa kerennya gini, internal social changing, perubahan sosial dari kelompok internal itu mungkin 10%, tapi 90% itu datang dari luar. Itu perubahan dimanapun posisinya begitu gitu posisinya. Anda bisa lihat dalam sejarah umat manusia posisinya. Nah, Indonesia kalau sampai posisi perubahan itu juga datang dari luar, maka jangan salah juga nanti akhirnya partai-partai divonis. Sama seperti soal bagaimana PDIP sudah mendapat vonis sebagai musuh kelompok tertentu ketika bicara tentang undang-undang HEP, RUU HEP posisinya. Misalnya begitu posisinya. Atau kemudian PKS yang Anda bilang seperti tadi, asal-muasalnya kelihatan oposisi tapi ternyata bersikap seperti itu gitu posisi. Padahal pada saatnya sama, hampir seluruh lapisan masyarakat menolak RUU HEP. Seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat muslim posisinya. Nah, artinya kalau saya mau bilang, mari kita perbaiki sebenarnya sistem kepartaian. Karena kata kuncinya ketika kita hidup berdemokrasi, hidup bermasyarakat, berbangsa, kita memperbaiki sistem kepartaian. Di mana letak perbaikan sistem kepartaian tadi? Yang 5 tadi kita perbaiki dalam posisinya. Nah, pada saat yang sama kita perbaiki sistem ekonomi, sehingga sistem perekonomian nasional tidak melulu berbasis pada sistem korporasi. Balik ke pasal 33. Nah, kalau begitu maka sesungguhnya kita harus memperbaiki Undang-Undang Dasar 45. Gitu Bung Gigen. Iya, sistem ekonomi ini juga sangat penting untuk mengurangi gap yang ada. Apalagi sekarang ini kan ada kecenderungan, terutama di kota-kota besar ya. Orang-orang kaya itu tinggal dalam satu komplek perumahan yang eksklusif dan dikelilingi tembok tinggi di seluruh kompleknya. Seperti tembok Berlin. Kemudian kita juga menyaksikan perbedaan yang sangat mencolok antara mereka yang tinggal di dalam komplek dengan yang di luar. Jadi tingkat ketimpangannya luar biasa. Sehingga ini selain menghilangkan kontak sosial yang penting antara warga masyarakat yang kaya dan miskin, tapi ini juga menimbulkan kecemburuan yang terus-menerus. Dan ini kan harus dikurangi, harus diatasi, harus ada kebijakan pemerintah yang khusus untuk mengurangi ini. Karena kalau enggak, suatu saat akan muncul misalnya demo besar anti orang kaya. Padahal orang kaya itu sangat relatif kan, bagi orang yang sangat miskin. Kita punya mobil Frit aja udah dianggap kaya. Jadi ini bisa sangat bahaya kalau sampai timbul gerakan seperti ini. Jadi bagaimana caranya ya supaya mengurangi gap ini dan supaya orang-orang yang lebih kaya di atas ini tidak hidup makin eksklusif yang seperti yang sekarang terjadi. Sekarang ini luar biasa. Saya pergi ke beberapa kota, saya melihat gaya hidup yang makin eksklusif. Bahkan sekarang itu soal sepeda pun jadi simbol status.
Kita lihat kemarin ini ada keributan, kritik yang luar biasa. Ada sekelompok orang naik sepeda yang sangat mahal, merek Brompton, masuk ke kafe, sepedanya dibawa. Waduh, ini kan luar biasa. Jadi ini kan satu kenyataan sosial ekonomi yang harus cepat diatasi, atau kita akan terbakar dalam satu kecemburuan sosial luar biasa. Karena acap kali alat-alat yang dipakai oleh seseorang atau oleh satu kelompok itu menggambarkan identitas sosialnya. Jadi kalau pakai teori Karl Mannheim, kalau pakai teori kendaraan itu bukan cuma sekedar alat untuk mobilisasi, tapi kendaraan itu sekaligus menunjukkan identitas sosialnya. Itu Karl Mannheim menyebut. Jadi ada laten, gitu ya, ada manifest. Posisi manifestnya dia adalah alat untuk mobilisasi, tapi laten yang ternyata menunjukkan identitas sosialnya. Kalau pakai teori, kalau pakai teorinya Karl Mannheim begitu ceritanya. Nah, sekarang apa penyebabnya? Penyebabnya satu, kapitalisme yang sudah merajalela. Jadi satu kapitalisme yang merajalela, dia akan melahirkan kesenjangan. Nah, sepanjang kita total menafikan kapitalisme, maka jadi begitu. Apa sih ibu kandung dari kapitalisme? Materialisme. Apa anak kandung dari kapitalisme? Imperialisme. Itu Soekarno pendapatnya. Jadi Soekarno memandang kapitalisme itu adalah anak kandung materialisme, sementara imperialisme adalah anak kandung kapitalisme. Jadi artinya benar kata pembukaan, benar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dengan penjelasannya. Gitu loh. Benar modelnya namanya sistem Undang-Undang 45 yang kemarin tidak menjunjung tinggi sepenuhnya kapitalisme. Jadi kalau kita baca bagaimana perdebatan di BPUPK, kelihatan sekali bahwa kita tidak sepenuhnya mengambil model individual liberal, tidak sepenuhnya mengambil model yang namanya fasis, tidak sepenuhnya mengambil model kapitalis gitu ya posisinya, tidak juga mengambil model kerajaan, tidak juga mengambil komunisme. Itu jalan yang disebut dengan inilah jalan tengah Indonesia. Gitu loh, jalan sosial demokrasinya Indonesia, jalan sosial ekonominya Indonesia. Nah, artinya kalau kita bicara sistem ekonomi dengan memperkenalkan public goods, commercial goods dan kuasinya, di mana peran negara melakukan pengaturan sedemikian rupa pada public goods dan kemudian mengakui keberadaan commercial goods dengan kuasinya, maka suka tidak suka partai politik juga harus melihat dalam perspektif itu. Nah, misalnya contoh sederhana, kalau dalam kajian akademik, good governance itu public goods. Informasi yang baik dari pemerintah, informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Ulang, informasi yang baik dan benar kepada masyarakat dari pemerintah itu public goods. Bukan informasi yang menyesatkan, bukan informasi yang mencela-mencela. Itu public goods disebutnya. Anda bayangkan kalau kemudian informasi yang statusnya dari pemerintah itu tidak berstatus sebagai public goods tapi menyesatkan. Kejadiannya seperti PSBB kemarin, kejadiannya seperti bagaimana Indonesia menghadapi COVID-19. Itu loh ceritanya. Artinya sesungguhnya kalau kita mau jujur secara terbuka, kita memang dalam sebuah sistem yang tadi yang tidak ambigu. Kita ambigu posisinya, ya. Lalu kemudian kita juga dalam posisi tadi kompleks karena begitu banyak kita booster segala macam itu. Saat yang sama kita juga penuh tidak kepastian. Karena tadi kekuatan uang menjadi pembicaraan dan kemudian kita ikut derap perubahan. Ujungnya adalah kita jadi pengekor. Padahal pemikiran, sekali lagi, pemikiran kata pembukaan Undang-Undang 45 diakui oleh dunia sebagai pemikiran yang unggul. Tapi sekali lagi kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Jadi benar dong kata Bung Karno. Kalau masa perjuangan Bung Karno itu lebih mudah karena musuhnya jelas, orang asing. Ya. Kalau kita lebih susah, musuhnya bangsa sendiri. Ada penyebabnya, Gin. Imperialismenya pun dilakukan oleh para imperialis bangsa sendiri juga. Ada penyebabnya. Apa itu? Penyebabnya satu. Kita mau menerima sistem pendidikan kita dengan basis kurikulum barat. Tidak disebabkan oleh basis kurikulum kita sendiri. Anda berpengalaman bekerja sama dengan orang Jepang. Anda bisa lihat bagaimana kurikulum Jepang. Wah, ya. Itu salah satu indikatornya. Bagaimana kurikulum Jepang, bagaimana kurikulum yang namanya Cina yang menutup diri selama sekian puluh tahun. Jadi ada dua negara yang membuktikan betapa mereka tidak sepenuhnya tunduk pada kurikulum barat. Yakni Cina, pertama Jepang, yang kedua adalah Cina. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka punya keunggulan, tetapi dalam perspektif abad 21 ini, kurikulum yang sedemikian, kurikulum pendidikan maksud saya, kurikulum pendidikan yang menjadi basis itu ternyata melahirkan sebuah sikap, suatu sikap sendiri, daya juang sendiri dalam menghadapi kemelut fuka ini gini gitu. Yang new normal tadi pada akhirnya adalah new deal of century. Gitu ngelihatnya. Ya artinya kalau kita memperbaiki di sistem pendidikan. Nah, repotnya sistem pendidikan ini model ikut-ikutan seperti sekarang sudah makin tidak jelas.
Sudahlah dari zaman Orde Baru, sistem pendidikan kita kacau, bahkan sejak tahun 56 gitu ya posisinya. Lalu sekarang dengan sistem sekarang, makin tidak jelas kemana arahnya sistem pendidikan. Kenapa? Karena sistem pendidikan itu pada hakikatnya adalah muatan nilai-nilai dari bangsa ini sendiri. Dan muatan nilai-nilai pada bangsa itu diberikan pada kurikulum, diberikan muatan pada kurikulum. Sepanjang muatan kurikulum tidak memberikan nilai-nilai kebangsaan itu, ya sudah, kita jadi pengekor. Kita menjadi orang yang tidak jelas kemana larinya. Jadilah kemudian kita orang yang hanyut dalam sebuah arus. Mending-mending kita punya papan seluncur untuk kemudian tidak hanyut karena arus. Ini kita tidak punya papan seluncur, habis kita dimakan. Nggak bisa berenang pula ya. Jadi ngikut aja. Dan akhirnya mati di tengah jalan. Iya posisinya. Dan ini memang kenyataan yang sangat menyedihkan. Karena juga banyak orang yang tidak tahu lagi masa depan mereka itu seperti apa. Bahkan saya beberapa kali mendengar, aduh ngapain kita mikirin masa depan. Masa depan negara kita aja nggak jelas. Saya kaget itu waktu dengar ada orang ngomong kayak gitu. Itu karena dia tidak memahami struktur. Bahwa sesungguhnya sebuah negara itu basisnya keluarga. Komunitas dan keluarga. Jadi artinya ketika negara tidak jelas masa depannya, maka dia harus menjelaskan sendiri masa depan keluarganya. Itu kata kuncinya, karena mekanisme pertahanan diri paling mutakhir itu ada di keluarga. Dan ketika keluarga diluluh lantakan oleh ICT, ketika keluarga diluluh lantakan oleh yang namanya handphone, hancur sudah. Itulah yang sedang dilakukan oleh New Deal of Century. Iya, kalau di Indonesia juga banyak keluarga diluluh lantakan oleh kemiskinan kan. Oh betul. Wah, ini luar biasa kalau kita melihat kehidupan mereka yang tidak beruntung di Indonesia, bagaimana kakak adik bisa perang berantem karena rebutan warisan yang sebenarnya tidak seberapa, misalnya tanah yang hanya 50 meter atau warung gitu. Ngeri saya ngelihatnya itu. Jadi bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini, karena kan seperti Anda katakan tadi, negara itu basisnya keluarga. Kalau keluarga aja seperti ini, bagaimana masa depan negara kan? Apalagi banyak perbedaan antara keluarga miskin dan keluarga kaya itu kan makin jelas sekarang. Dan yang kaya juga makin mempertontonkan kan. Vulgar. Serius, secara vulgar, terang-terangan. Wah, ini diperlukan berbagai macam suatu strategi pembangunan ekonomi dan sosial, dan kita juga sudah mempunyai kan infrastrukturnya. Kita punya Menko Perekonomian, Menteri Sosial, Menko Kesra dan lain sebagainya, yang seharusnya bisa membangun suatu kebijakan yang betul-betul bisa membuat rakyat yakin bahwa kita menuju kesejahteraan secara bersama-sama. Dalam perspektif sistem tidak mungkin. Iya. Nah, kenapa? Karena bahan kampanye dijadikan bahan sebagai RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah, dan itu tidak menggambarkan bagaimana sesungguhnya membangun sebuah sistem yang Anda bilang tadi, sebuah perencanaan kebijakan berbasis intelektual, berbasis kebutuhan masyarakat, yang kemudian memang kebutuhan masyarakat dirumuskan secara intelektual. Apa Anda percaya bahwa yang namanya bahan kampanye itu dirumuskan secara intelektual? Kan enggak. Lalu kemudian itu dijadikan bahan RPJMN atau kemudian di daerah menjadi RPJMD namanya. Bagaimana kemudian dia bisa menyelesaikan sistem? Itu artinya lagi-lagi wajar kalau orang teriak-teriak merasa perlu punya GBHN. Gitu ceritanya. Jadi sepanjang kita memang berpikirnya ke sana, maka istilah Bung Karno pembangunan rakyat semesta tadi, pembangunan rakyat semesta itu basisnya mestinya kekuatan intelektual, basisnya mestinya kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak ada suatu perencanaan pembangunan yang basisnya tidak didasarkan kebijakannya, tidak didasarkan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Joko Widodo sudah melahirkan undang-undang itu sebenarnya. Tetapi ternyata tidak dijalankan. Bagaimana kebijakan-kebijakannya mestinya berbasis pengetahuan dan teknologi. Ya udah, akhirnya tinggal kertas belaka gitu posisinya. Ya, orang akhirnya kehidupan akademik aja diintervensi. Misalnya yang paling konkret sekarang ini ya, selain ancaman pembunuhan di UGM. Menteri Pendidikan mempunyai atau menguasai memiliki hak 30% suara dalam pemilihan rektor. Waduh, bayangkan. Misalnya kalau veto menteri, itu veto. Iya, veto. Iya, kalau menteri pendidikannya ini seorang akademisi yang baik, yang mengerti betul dunia akademik. Nah, kalau kayak Nadiem Makarim baru 35 tahun, ngerti apa dia? Iya kan? Iya. Tapi dia menguasai 30% suara untuk menentukan siapa berhak menjadi rektor atau enggak. Ini kan jadi kacau balau. Dan hal seperti ini tidak boleh terjadi kalau Anda betul-betul menginginkan dunia akademik ini menjadi sesuatu yang betul-betul independen dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat intelek. Sekali lagi, karena Anda berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di Jepang cukup, saya ngambil model Jepang. Di Jepang, modal pendidikan itu menjadi sumber inspirasi bagi kebijakan.
bekerja samalah yang namanya pemerintahan dengan dunia pendidikan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan masyarakat. Dan kemudian dikontribusikan oleh namanya swasta. Jadi ada kerjasama tiga pihak. Dunia pendidikannya, dunia pemerintahannya, dunia swastanya. Indonesia gimana? Nah, di sana kan pendidikannya luar biasa ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat daftar gaji tertinggi di Jepang, itu banyak orang menyuka bankir, diplomat. Salah, Bukan. guru. Iya. Ya, jadi ini saya kira yang harus kita perhatikan dengan Betul. sangat baik supaya Iya. Indonesia betul-betul bisa tumbuh menjadi bangsa yang sejahtera dan intelek. Iya. Setelah intelektualitas ini kita yang payah sekali. Betul. Penghargaan intelektualitas tidak ada. Itu poinnya. Jadi Iya. kalau Anda bilang payah, tadi lebih disebabkan oleh bagaimana sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial itu tidak menghargai intelektualitas. Nah, akibatnya apa? Orang-orang intelektual yang punya daya sikap kritis dan kajian pemikiran ke depan, itu hidupnya ya tadi. Bahkan bisa dianggap musuh. Ya. Nah, musuh dan lebih parah lagi kalau sampai dia kemudian dikriminalkan. Iya. Wah, ini sangat mengerikan ini. Bung Bukankah itu Iksan. sudah terjadi? Ya, itu dia.